Hai guys, selamat datang di channel aku kembali. Ayesau nih bakwan brutal. Oke guys, kali ini kali ini aku mau main Roblox lagi. Dan aku bakal cerita pengalaman aku guys. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian like sama subscribe dulu, agar kalian subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang baru untuk lainnya. Oke, terima kasih guys kalian yang udah like sama subscribe aku. Oh ya guys, sebentar lagi 1000 subscriber loh guys. Ayo guys, bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber. Oke guys, kalian yang udah subscribe sama like, terima kasih banget ya. Oke guys, sekarang aku bakal masuk tower yang mana ya? Aduh, yang ini deh, yang blueberry. Yang blueberry mana blueberry? Nah ini dia. Oke guys, nah aku bakal cerita ke kalian. Kalian pernah gak sih kalau di hari kayak Senin sampai Jumat kan pasti kalian sekolah, atau pokoknya pas lagi waktu sekolah, kalian tuh dibangunin susah banget. Kalian tuh dibangunin tuh kayak udah dibangun ya sama ortu kalian, jadi kayak nak bangun ya, nak bangun nak. Nah terus kalian tuh masih tetap tidur kayak masih aja. Nah terus beberapa menit kemudian kalian dibangunin lagi. Nah terus kan tetap aja mau tidur, akhirnya sampai kalian udah dimarahin baru bangun. Nah itu pun kalian bangunnya tuh udah hampir kesiangan. Kayak misalnya kalian tuh harus masuknya tuh jam 7. Nah terus kalian bangunnya jam 6. Kayak masuk sekolahnya tuh, kalau misalnya kalian TK sih ya masih normal-normal aja. Tapi kalau kalian masih TK dan kalian tuh bangunnya udah jam waktunya kalian masuk, atau kayak udah waktunya kalian datang ke sekolah tuh kayak nyebelin banget. Kenapa sih kayak kalian tuh merasa sangat bersalah hanya mementingkan tidur doang, padahal kalian tuh harus sekolah dan kalian setiap hari bangunnya telat. Nah terutama nih ya guys, kalian nih yang kayak udah SD itu paling susah. Kalau kebanyakan kan SD tuh apa tuh namanya ya, kebanyakan kan SD tuh apa ya, masuknya jam 7 kurang apa jam 7 lewat gak tahu. Aku juga lupa aku tuh masuknya jam berapa. Pokoknya sekitaran jam 7 atau jam 6 gitu. Nah kalian tuh baru bangun tuh jam 6. Paling ngeselin, kalian tuh cuma punya waktu satu jam atau sejaman doang untuk ngerjain semua yang harus kalian kerjain. Yaitu kalau kalian belum kerjain PR, kalian harus ngerjain dulu. Abis itu mandi. Ntar ini ngelek. Apa? Gak tau udah, tapi masih kayaknya. Sorry guys, tadi ngelek gamenya guys. Sorry. Oke. Nah terus habis itu kalian apa tuh namanya, kalian nih yang SD. Abis itu kalau kalian abis ngerjain PR, kalian harus mandi. Terus kalian harus apa lagi tuh? Pokoknya harus ngerjain semuanya. Kayak mandi, makan, mandi, pakai baju, makan. Tapi kalau kalian makan dulu sih ya udah, gak apa-apa ya guys. Tapi pokoknya intinya ini tuh pasti kalian selalu ngalamin deh, pasti kalian semua selalu ngalamin. Nah apalagi nih ya, sekarang kita ke hari liburnya, weekendnya, atau ya pokoknya di waktu kalian libur aja gitu. Kalian belum dibangunin orang tua kalian.
kalian mendusin atau kayak ya kebangun aja gitu, kebangun sebentar. Kalian masih ngelihat orang tua kalian, ortu kalian atau kakak kalian atau siapapun yang tidur bersama kalian, atau kalian punya kamar sendiri. Nah, terus kalian coba ke kamar orang tua kalian atau ke kamar kakak kalian atau siapa, adik atau siapa gitu, pokoknya ke kamar ortu keluarga kalian pokoknya. Misalnya kalian tidur sendiri, kakak kalian punya kamar sendiri. Nah, terus ortu kalian berduaan, mama sama papa kalian tuh ya sendiri berdua. Nah, terus kalian gak ngeliat jam udah jam berapa, karena kalian ya kan kebanyakan pada gak ngeliat jam habis bangun. Nah, ini kemungkinan aja di waktu weekend ya, waktu weekend hari Sabtu sama Minggu. Oh ya, kebetulan itu hari Minggu ya guys. Nah, terus kalian tuh ke kamar ortu kalian, kakak kalian atau adik kalian gitu, atau pokoknya keluarga kalian. Nah, habis itu kalian ngelihat keluarga kalian masih tidur. Sorry guys, ngelek-ngelek. Itu Aping sama Gatot. Tuh Apingnya ngabur. Oke guys. Oke, kita lanjut. Dari tadi ngelek mulu. Nah, terus kalian mau tidur lagi, tapi selalu gak bisa. Nah, akhirnya kalian di rumah sendirian. Nah, terus gak lama kalian ngeliat jam dan ternyata coba bayangin deh, itu masih jam 3 malam atau jam 2. Tapi kalau aku sih gak pernah ya. Kalau aku mah cuma mendusin atau kebangun sebentar udah tidur lagi. Tapi aku pernah bangun sendiri. Apa namanya? Pokoknya masih pada tidur. Aku tuh kebelet pipis. Dan itu ternyata, coba tebak, masih jam 5 coy. Masih jam 5 kurang. Udahlah. Aku tuh namanya juga aku ya, umur masih 8 tahun. Kayak kadang kan masih suka berhayal-berhayal. Nah, aku tuh gak tahu kenapa setiap kali aku ngeliat YouTube tuh aku pasti kayak kedatangan video horor atau apa-apa gitu. Nah, makanya itu dia yang ngebuat aku tuh orangnya tuh beberapa udah 2 tahun aku tuh jadi penakut dari aku umur 7 tahun sampai sekarang 8 tahun. Nah, tapi yang paling ngeselinnya adalah saat kalian ya, saat weekend atau yang harusnya kalian tuh udah tidur malam-malam, bilang gini, kalian tuh udah begadang, udah tidur malam, pokoknya enak pas lagi weekend. Terutama kalian yang belum akil balik dan belum dibiasain sholat ya, khusus Islam. Nih, kalian udah begadang malam-malam, misalnya baru jam 12. Kalian begini, dalam hati kalian gini, dalam hati kalian be like, wah, ini pasti nanti aku bakal bangun siang nih. Mungkin aja bisa jam setara jam 10-an atau jam berapa gitu, pokoknya siang. Apa jangan aku bakal kebangun sore ya? Pasti kalau kebangun sore enak banget, langsung mandi, makan, gak perlu banyak yang dipengenin lagi. Bahkan kalau lagi pada jalan-jalan terus aku ditinggal, gak apa-apa, aku bisa apalagi kalau misalnya mereka jalan-jalannya ke mall. Tapi kalau orang tua aku jalan-jalannya ke mall gak enak sih. Mungkin kalian pernah berpikir begitu. Nah, terus gak lama, terus pas kalian bangun, ternyata kebagian ortu belum pada bangun, adik, kakak, pokoknya siapapun yang ada di rumah kalian semuanya belum bangun ya guys. Ngeselin banget guys. Kenapa ya kita selalu seperti itu?
Kalian pernah gak kejadian begini guys? Nah, aku punya salah satu cerita yang nyebelin banget. Tidak bisa berkata-kata lagi. Kalian mau tahu? Apa kalian ingin tahu? Oke, kalau kalian pengen tahu jangan lupa like dan subscribe-nya Ayat. Oh ya guys, aku mau kasih tahu kalian nih. Oh ya, itu mah ceritanya tadi, yang tadi. Aku lupa, bentar. Oke guys, sekarang aku bakal kasih tahu pengalaman aku lagi yang satu ini. Ini tuh super duper nyebelin. Kalian pasti pernah apa namanya ngalamin ini. Tapi gak tahu juga sih kalau kalian pernah ngalamin apa enggak. Oke. Ini dia ceritanya. Ini sih sebenarnya ya nyebelin banget loh guys, nyebelin. Kalau kalian pernah ngalamin jangan lupa komen ya. Oke. Aku juga gak sanggup sih, tapi ya udah demi kalian ya. Oke, jadi kan kemarin kan aku sekolah kan hari Jumat ya, bukan hari kemarin, bukan Sabtu karena kemarin weekend. Oke, nah jadi aku tuh kan disuruh bikin tugas kan sama guru aku. Oh ya BTW, kalian kelas berapa? Kalau aku kelas 2. Oke, nah terus aku tuh disuruh bikin tugas. Apa tuh namanya, menggambar sesuai perilaku atau pokoknya perilaku sesuai dengan sila kedua. Nah itu kan ada contohnya tolong menolong. Nah ya udah, aku tuh mau ngebuat gambar yang tolong menolong. Jadi kayak aku tuh mau ngebuat aku, terus ada beberapa orang lain, ada dokter, ada polisi, terus ada orang yang lagi naik helikopter tuh ngebantu orang lagi gempa bumi. Nah jadi itu tuh kayak ada korbannya, ada yang mau diselamatin pakai helikopter juga. Nah ini dia guys yang udah mulai nyebelin banget ya. Ini dia cerita aslinya yang kalian tunggu-tunggu pasti. Nah aku kan ada temen tuh cowok namanya Asta. Jadi kita tuh udah best friend atau BFF lah ya, dari kelas 1. Nah dia tuh sekelas lagi sama aku di kelas 2A. Oh iya BTW aku sekolahnya di Tugit atau Tugi Ibu. Nah terus nyebelin banget nih. Kan kita kan orangnya deketan, lumayan lah ya. Dia cowok, aku cewek. Nah tapi kita tuh bukan crush ya, kayak crush aku bukan dia, atau orang yang aku suka tuh bukan dia, tapi aku sukanya sama orang lain. Nah tapi kalian harus tahu, aku karena dia cuma deket sama aku doang dan kita BFF atau bestie. Dia ada temen aku cowok lagi namanya Kinzio. Dia cie-ciein aku sama si Asta itu. Ih nyebelin banget. Nah karena mereka lagi berantem, terus si Asta tuh nggak bisa ngelawan si Kinzio kan. Dia tuh cuma badannya doang yang gede sih. Ya lebih baik tidak seperti itu. Bentar, sorry guys, sorry ini ada itu dari kakak kelas, dari kakel chat. Ya udah kita nggak usah bahas itu ya. Kita langsung lanjutin aja lagi ceritanya yang tadi. Nyebelin banget, pokoknya nyebelin. Oke, nah jadi habis itu aku tuh habis itu si Asta tiba-tiba kepalanya itu dong ada di aku yang lagi tengkurap. Jadi kan kebiasaannya dari kelas 1 aku tuh udah kayak di depannya papan tulis tuh kan kosong.
Nah, jadi kita bisa tinggal di situ. Maksudnya tinggal tuh kayak kita bisa tiduran atau ngegelar karpet, pokoknya apa aja. Ya. Nah, di situ aku pengen bareng-bareng temen aku. Nah, tapi ternyata gak ada cewek sama sekali yang di samping aku atau di deket aku. Nah, semuanya tuh cowok. Ya udah sih, ya karena aku tomboy jadinya aku terpaksa harus seperti itu. Aku kepaksa harus deket para cowok-cowok. Nah, ya udah. Ya karena di situ tuh ada salah satu crush aku, tapi bukan Syasta. Sebenarnya dia tuh pernah hampir jodoh. Tapi sebenarnya ya cuma dalam hitungan detik doang. Aku mulai kehilangan dia, guys. Maksudnya kayak udah bukan dia lagi. Langsung berubah dalam hitungan detik. Oke, mungkin menurut dia ya, mengapa aku ditinggalkan? Tidak. Ya udahlah. Nah, terus habis itu aku kan ya posisi kita tuh tengkurap. Kalau di depan tuh pasti selalu tengkurap ya. Pasti. Semuanya, gak ada yang duduk. Sebenarnya sih kalau yang pada yang kayak cewek gitu, tapi ya hampir semuanya pada duduk, mau yang cewek mau yang cowok semuanya duduk. Kok duduk tengkurap. Tapi cuma kalau yang kayak dia tuh takut banget sama bajunya tuh bisa jadi kotor, terutama aku sih. Aku juga lumayan takut sih kalau baju aku tiba-tiba kotor. Ya karena aku tuh langsung dimarahin. Oke, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Nah, terus habis itu apa tuh namanya, aku tuh dicie-ciein kan. Nah, tahu gak kenapa? Karena kepalanya dia tuh ada di punggung aku. Nah, terus langsung lah dicie-ciein. Nah, terus karena aku tuh orangnya sensitif, pemarah, dan kayak keselan banget. Nah, terus aku langsung giniin si Kenzio. Aku langsung giniin temen aku yang namanya Kenzio, cowok yang suka nyanyiin aku atau ya apa ya, pokoknya gitu. Aku langsung giniin aja dia. Iya, apaan sih, orang kita sepupuan. Sebenarnya aku tuh sama si Asta tuh nggak sepupuan. Tapi ya ya udah sih. Sorry guys, jatuh mulu. Pasrahkan ini ya guys. Gak ada yang bisa aku lakuin sama sekali. Tapi akhirnya aku tuh kepikiran beberapa detik. Beberapa detik aja. Kayak misalnya 10 atau beberapa detik gitu. Ya. Aku tuh ya kayak memikirkan apa yang harus aku lakuin dan apa yang harus aku katakan selanjutnya. Nah, jadi aku tuh langsung giniin si Kenzio aja nih. Aduh, aku langsung giniin si Kenzio. Bilang gini, apaan sih, orang kita berdua sepupuan. Nah, sebenarnya kalau dalam ajaran Islam itu sepupu cewek sama cowok itu sebenarnya bisa nikah. Ini hanya dalam ajaran Islam ya guys, tapi gak tahu juga kalau Kristen, gak tahu. Nah, tapi aku tuh langsung kepikiran begitu. Kenapa aku bilangnya begitu? Dalam hati aku bilang, aduh, kenapa aku bilangnya sepupuan lagi? Nanti kalau dia tahu kalau misalnya di ajaran Islam sepupu cewek cowok tuh bisa nikah, gimana lagi? Terutama kalau dia tuh yang kayak suka nonton YouTube gitu loh. Nah, tapi karena udah terlanjur aku bilang, aku gak bisa berkata-kata apa lagi. Kayak gak bisa benerin katanya. Sebenarnya kita tuh saudara tahu. Tapi kalau aku bilangnya aku saudara, nanti malah dibilang gini, saudara dari mana? Coba, kok kalian gak pernah barengan sih? Terus mama kalian beda? Tidak.
Nggak bisa kayak gitu guys, nggak bisa. Aku tuh takut juga kalau misalnya dia gituin, dan aku tuh gak bisa ngebenerin semua kata-kata aku yang aku salah ucapin. Oke, nah yang kedua, yang ketiga, pengalaman yang ketiga. Ya, aku malah jadi lupa guys, pengalaman yang ketiga itu apa? Oh ya benar, aku ingat-ingat lagi. Oke guys, aku udah ketemu dalam hitungan detik saja ya. Tapi aku dari tadi belum menang-menang. Belum menang-menang ya guys dari tadi aku. Tapi gak apa-apa. Oke, nah ini adalah salah satu pengalaman nyebelin banget. Jadi aku kan punya temen namanya Rasel. Dia juga cowok tuh. Nah, kenapa aku dari tadi ceritanya cowok? Karena cowok tuh adalah makhluk paling atau spesies paling nyebelin. Terutama anak-anak yang aku maksud ya. Oke, aku di sini bakal cerita dan berdiam saja ya guys. Tapi aku bakal tetap di tower ini. Oke, tunggu. Bentar ya. Aku coba pakai emotes. Ya, gak bisa. Gak bisa. Oke guys, nah jadi ini dia ceritanya. Pada suatu hari, enggak lah ya guys. Nah jadi waktu itu kan itu tuh hari Kamis kalau gak salah. Iya benar, hari Kamis. Nah terus si Rasel tuh anaknya tuh nakal. Oke, nah terus habis itu si Rasel, aku kan kayak musuhan banget sama si Rasel. Ya kayak ngeselin banget. Oke, nah terus habis itu kan kita tuh berantem. Nah si Rasel tuh berantemnya pukul-pukulan ya karena dia cowok. Nah mau gak mau aku kan cewek, ya aku harus ngebales dia. Ini aku bales tuh. Nah terus dia langsung kayak bilang gini, apa dia tuh maju ke arah aku. Nah mau gak mau aku harus mundur sampai mentok tembok ya. Nah terus habis itu akhirnya aku nah terus dia bilang begini, apa kamu? Aku gak takut sama siapapun. Nah terus dalam pikiran aku gini, dalam pikiran aku, nah terus aku bilang gini, jadi kamu gak takut? Aku bilang begini, jadi kamu gak takut gitu sama Tuhan kamu sendiri? Nah terus dia bilang begini, ya takutlah, mana ada aku gak takut sama Yesus. Allah ya guys, nah dia tuh kayak di samping di depan orang Islam bilang itunya apa namanya ya kalau kayak gitu kan aku tiba-tiba gak tahu kenapa perasaan aku aja yang kayak tersinggung gitu. Kenapa aku tersinggung? Bukan karena dia gak takut, maksudnya ya tersinggung banget karena ya kenapa kamu gak usah ngebilang Tuhan kamu gak usah bawa-bawa Tuhan kamu, gak usah bilang Nabi Isa, pokoknya gak usah bawa-bawa Tuhan kamu lah gitu. Aku tuh makanya jadi kecewa banget, dan aku sangat merasa bersalah karena aku sudah berantem sama dia. Awalnya aku tuh berpikir kalau dia tuh orang Hindu, tapi bukan. Ternyata dia Kristen. Gak tahu sih, tapi kan ya Tuhannya Hindu sama Kristen beda mungkin ya guys, beda mungkin. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini guys. Dan terima kasih kalian yang udah nonton videoku, dan bye-bye.